Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer yang diberikan tugas oleh Bapak Ahmad Turmuzi Eskom Mkom, dosen Universitas Pelita Bangsa, mengenai menghitung IP address, subnet max, dan net ID. Perkenalkan, nama saya Sanjay, NIM 3119 10526, TI 19E2. Apa itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 192.168.1.1. Di dalam sebuah IP address terdapat dua bagian, yaitu IP Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Dalam contoh di atas, Network ID ditunjukkan dengan 3 angka di awal, sedangkan Host ID adalah bagian dari IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Dari contoh di atas, Host ID terletak pada angka yang terakhir di sebuah jaringan. Network ID dapat dianalogikan sebagai sebuah perumahan, sedangkan Host ID adalah nomor-nomor rumah yang ada dalam perumahan tersebut. Macam-macam kelas IP address. IP address kelas A. Alamat IP kelas A banyak digunakan untuk jaringan komputer berskala besar. IP kelas A memiliki jumlah jaringan 126 dan setiap jaringan mampu untuk menampung 16.777.214 host. Dalam alamat IP kelas A, nomor urut bit tertinggi selalu diset dengan nilai 0. Sedangkan untuk 7 bit berikutnya digunakan untuk pelengkap oktet pertama yang berfungsi untuk network identifier, sementara untuk 3 oktet terakhir digunakan untuk host identifier. Rank IP address kelas A mulai 1 titik sekian sekian titik sekian titik sekian sampai 126 titik sekian sekian titik sekian sekian titik sekian sekian. IP address kelas B. Kelas IP address yang satu ini digunakan untuk jaringan komputer dengan skala menengah sampai besar. IP kelas B menyediakan 16384 jaringan dan setiap jaringan menampung hingga 65.534 host. Nomor urut pada 2 bit pertama dalam oktet pertama selalu diset dengan nilai 10 dalam bilangan biner, sementara untuk 14 bit berikutnya digunakan untuk melengkapi 2 oktet pertama sebagai network identifier. Untuk 16 bit berikutnya 2 oktet terakhir berfungsi sebagai host identifier. Rank IP address kelas B mulai dari 192.0 sekian 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 sampai 192.255 sekian sekian sekian. IP address kelas C. Kelas IP address yang satu ini bisa digunakan untuk jaringan komputer skala kecil. IP address kelas C menyediakan 2097.1652 jaringan dan setiap jaringan dapat menampung 254 host pada 3 bit pertama. Pada oktet pertama selalu bernilai 110 dalam bilangan biner,
Kemudian 21 bit berikutnya, 3 oktet pertama membentuk network identifier. Kemudian untuk 8 bit berikutnya, oktet terakhir digunakan untuk host identifier rank IP address kelas C mulai dari 192.0.0 titik sekian sampai 255 titik sekian IP address kelas D. Kelas alamat IP ini digunakan untuk IP multicast 4 bit pertama. Pada oktet pertama bernilai 1110 bilangan binar dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian 28 bit berikut digunakan untuk host identifier rank IP kelas D mulai dari 224.0.0.0 sampai 239.255.255.255. IP address kelas kelas E. IP address kelas E digunakan untuk eksperimen 4 bit pertama. Pada oktet pertama kelas IP address intern ini di set dengan nilai 1111 bilangan binar dan sekaligus sebagai network identifier. Kemudian untuk 28 bit berikutnya digunakan untuk host identifier rank IP kelas E mulai dari 24.0.0.0 sampai 255.255.255.255. Subnet max. Apa itu subnet max? Sama seperti IP address, subnet max terdiri dari 4 bit, 32 bit, dan ditulis dalam notasi yang sama dengan IP address. Biasanya ini adalah 255.255.255.0. Agar TCP IP berfungsi, kita membutuhkan subnet max. Subnet max melengkapi IP address dan dengan menerapkan ke IP address dan menentukan subnet milik IP. IP address memiliki dua komponen, network address dan host address. Subnetting selanjutnya membagi bagian host dari IP address menjadi subnet dan host address. Jika subnet tambahan diperlukan, akibatnya ini menutupi IP address dan membagi IP address menjadi network address dan host address. Fungsi subnetting. Salah satu fungsi subnetting adalah dapat membantu meningkatkan kinerja dan keamanan jaringan. Saatnya mempertimbangkan subnetting jaringan Anda. Meskipun subnetting mengambil beberapa perencanaan dan dapat memakan waktu itu sepadan dengan usaha. Berikut adalah penempatan fungsi subnetting yang harus Anda pertimbangkan. NetID. NetID berperan dalam identifikasi suatu network dari network yang lain, sedangkan host ID berperan untuk identifikasi host dalam suatu network. Jadi seluruh host yang tersambung dalam jaringan yang sama memiliki NetID yang sama. Garis pemisah antara bagian network dan host tidak tetap, tergantung kepada kelas network. IP address dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Pembagian kelas-kelas ini ditunjukkan untuk mempermudah alokasi IP address baik untuk host atau jaringan tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dalam pembagian IP address. Perbedaan tiap kelas terletak pada ukuran dan jumlahnya. Contohnya IP address kelas A dipakai oleh sedikit jaringan, namun jumlah host yang dapat ditampung oleh tiap jaringan sangat besar. Kelas D dan kelas E tidak digunakan secara umum. Kelas D digunakan bagi jaringan multicast dan kelas E untuk keperluan eksperimental. Perangkat lunak Internet Protocol menentukan pembagian jenis-jenis ini dengan menguji beberapa bit pertama dari IP address. Penentuan kelas ini dilakukan dengan cara berikutnya di atas ya. Perhitungan subnetting. Setelah memahami subnetting dengan baik, kali ini saatnya kita membelajar teknik perhitungan subnetting. Menghitung subnetting bisa dilakukan dengan dua cara. Cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada kita semua, pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah: jumlah subnet, jumlah host, per subnet, blok subnet, dan alamat host podcast. Penentuan IP address umumnya adalah dengan
192.168.1.0. Namun ada kalanya ditulis dengan 192.168.2.24. Apa ini artinya? Artinya bahwa IP address 192.168.1.0.2 dengan subnet max 255.255.255.25.0. Oh, kok bisa seperti itu? Ya, 24 diambil dari perhitungan di bawah 24 bit. Subnet max diselubungkan dengan binary 1, atau dengan kata lain, subnet max adalah ini subnet maxnya 255.255.255.0. Konsep ini yang disebut dengan CIDR, less interdomain routing, yang diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh EAVT. Pertanyaan berikut adalah subnet max berikut saja yang bisa digunakan untuk melakukan subnetting. Ini terjawab dengan tabel di bawah ini. IP address kelas C. Pada subnetting pada IP address kelas C, apa yang terjadi dengan sebuah network address 192.168.1.0/26. Berarti kelas C dengan subnet max 26 berarti 255.255.255.129 binary. Perhitungan seperti sudah saya sebutkan sebelumnya. Semua pertanyaan tentang subnetting akan berpusat di 4 hal: jumlah subnet, jumlah host per subnet, log subnet, alamat host subnet, dan broadcast yang valid. Jadi kita selesaikan dengan urutan seperti bawah ini. Yang pertama, jumlah subnet sama dengan 2x, di mana x adalah sebanyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet max, 2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A. Jadi jumlah subnet adalah 2 sama dengan 4. Yang kedua, jumlah host per subnet 2Y, dimana Y adalah kebalikan dari X, yaitu kebanyakannya binary 0 pada oktet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 26. 26 kali 22 host subnet 256 di box subnetnya 256.192. Nilai oktet terakhir subnet max sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet melengkapi adalah 064 subnet ya, 064.128.192. Bagaimana dengan alamat host dan broadcast yang valid? Kita langsung buat tabelnya sebagai catatan. Host pertama adalah 1 angka setelah subnet, dan broadcast adalah 1 angka sebelum subnet berikut. Subnet 192.168.1.1, 192.168, 192.168, 192.168.1.192. Kemudian host pertama 192.168.1.1, 192.168.1.65, 192 sampai 193. Pas terakhir 192.168.1.62 sampai 192.168.1.254. Yang broadcast 192.168.1.63 sampai 192.168.1.255.
IP address kelas B. Sebelum pada IP address kelas B, berikut kita akan mencoba melakukan subnetting untuk IP address kelas B. Pertama, subnetting max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas B adalah seperti di bawah. Sengaja saya menjadi dua blok sebelah kiri dan kanan karena masing-masing berbeda. Terakhir, terutama untuk octet yang dimainkan berdasarkan blok subnet seeder 17 sampai 27. Caranya sama persis dengan subnetting kelas C, hanya blok subnetnya kita masukkan langsung ke oktet ketiga dan bukan seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat, sedangkan seeder 25 sampai 30 lipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat, tapi setelah selesai oktet ketiga berjalan maju counter dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini teknik subnetting untuk kelas B, kita mulai dari yang menggunakan subnetting dengan seeder 17 sampai 24. Contoh IP address-nya 172.168.116.0.0/18. Berarti kelas B dengan subnet max 18 berarti biner 255.192.0. Jumlah subnet 2x, di mana x adalah banyaknya binary 1 dan 2 oktet terakhir, jadi jumlah subnet adalah 2/2 sama dengan 4 subnet. 2. Jumlah host per subnet 2y 2, di mana y adalah balikan dari x, yaitu banyaknya binary 0 pada 2 oktet terakhir. Jadi jumlah host per subnet adalah 214. 2 sama dengan 16.382 host. Blok subnet 256.192 sama dengan 64. Subnet berikutnya adalah 64 tambah 64 sama dengan 128, dan 128 tambah 64 sama dengan 192. Jadi subnet melengkapi adalah 0, 64, 128, 192. Alamat host dan broadcast yang valid. Subnet awalnya 172.168.0.0, 172.168.16.0, 172.116.128.0, 172.116.192.0. Host pertama 172.16.0.1, 172.16.4.0, 172.16.128.1, 192.168.192.0. Host terakhir 172.16.63.254, 172.16.127.254, 172.16.192.254, 172.16.255.254. Ini broadcastnya 172.16.63.255, 172.16.127.255, 172.16.192.255, 172.16.255.255. Berikut kita coba satu lagi untuk kelas B, khususnya untuk yang menggunakan subnet seeder 25 sampai 30. Contoh network address 172.16.0.0/25.
Berarti kelas B dengan subnet max 25 berarti 25 sebenarnya 225 128. Perhitungan jumlah subnet sama dengan 29 sama dengan 512 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 27 sama dengan 126 host. Blok subnet sama dengan 256 kurang 128 sama dengan 128. Jadi lengkapnya adalah 0 dan 128. Alamat host dan broadcast yang valid. Subnetnya 172.168.0.0 dari 0 sampai dari dan 128 172.16.1.0 kemudian 172.16.255.128. Host pertama 172.16.0.1 172.16.0.129 172.16.1.1 172.16.255.129. Pas terakhir 172.16.0.126. Kemudian 172.16.0.254 172.16.1.126 172.16.255.254 podcast 172.16.0.127 172.16.0.255 172.16.1.127 menurut 172.16.255.255. Kemudian IP kelas address kelas A. Sebenarnya pada IP address kelas A, kalau sudah mantap dan paham, kita lanjut ke kelas A. Konsepnya semua sama saja, perbedaan adalah di oktet. Mana kita mainkan blok subnet. Kalau kelas C di oktet keempat terakhir, kelas B di oktet 3 dan 4, 2 oktet terakhir. Kalau kelas A di oktet 2, 3 dan 4, 3 oktet terakhir. Kemudian subnet max yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet max dari seeder 8 sampai 30. Kita coba latihan untuk menetwork address 10.0.0.0/16. Berarti kelas A dengan subnet max 16 berarti binarnya 255.0.0 binari. Perhitungan jumlah subnet sama dengan 2/8 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet 216 kurang 2 sama dengan 5655334 host. Blok subnet 256 diambil 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0, 1, 2, 3, 4 touch. Alamat host dan broadcast yang valid. Yang ini 1000 100 dan 254.0.0 dan 255.0.0. Pas pertama 000.1, yang kedua 101, kemudian 254.0.1, 255.0.1. Pas terakhir 0.255.254, yang kedua 1.255.254, yang kemudian 254.255.254. 255
255.254 itu membedakan di depan ya broadcastnya 0.255.255, kemudian 1.255 di titik 255 saat yang 254.255.255, kemudian kedua 255.255.255. Kesimpulannya, terdapat beberapa proses untuk perhitungan subnetting ini. Jika masih mempelajari cara subnetting dari awal, maka pahami tata cara dari awal. Hal ini dilakukan sebagai sadar untuk menghitung subnetting, karena pemecahan masalah dengan subnetting ini beragam. Untuk melakukan proses subnetting, Anda akan melakukan beberapa proses seperti penentuan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Yang keempat, menentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. Yang kelima, menentukan host yang valid untuk tiap subnet. Subnetting adalah subnet max. Ini saling berkaitan untuk membangun dan mengamankan sebuah jaringan. Ini di mana subnet max digunakan untuk membaca bagaimana membagi jalan dan gang atau membagi network dan host. Subnet max diperlukan oleh TCP/IP untuk menentukan apakah suatu jaringan yang dimaksud adalah termasuk jaringan lokal atau non-lokal. Network ID dan host ID di dalam IP address dia bedakan oleh penggunaan subnet max Anda. Jangan bingung membedakan antara subnet max dengan IP address. Sebuah subnet max tidak mewakili sebuah device atau network di internet. Subnet max digunakan untuk menandakan bagian mana dari IP address yang digunakan untuk menentukan network ID. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.